Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan penilaian perilaku kerja pada pengelolaan kinerja PMM di satuan pendidikannya masing-masing. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya di channel Yomi Rosliana, dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih cara kita melakukan penilaian perilaku kerja PMM. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk ke PMM terlebih dahulu seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kita langsung ke pengelolaan kinerja. Ya, kepala sekolah sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja, kita pilih sebagai pejabat penilai kinerja ya Bapak Ibu, seperti biasanya. Kemudian di sini tampilannya kita klik lakukan penilaian. Nah, lalu masuk ke cek penilaian. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan di satuan pendidikan saya, ini Bapak Ibu gurunya alhamdulillah sudah melaksanakan praktek kinerja dan sudah selesai penilaiannya, dari mulai rencana observasi, pelaksanaan observasi, tindak lanjut sampai dengan refleksi, sampai dengan pengunggahan dokumen ini sudah selesai semua, sudah 100% sehingga tampilannya sudah berwarna hijau Bapak Ibu. Dan kemudian untuk status perilaku kerja, bagi Bapak Ibu yang sudah saya lakukan penilaian ini, warnanya yang sudah dinilai ini berwarna hijau ya Bapak Ibu. Sedangkan yang belum ini masih ada keterangan belum dinilai. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, kita ambil contoh saja ya, ini sebagai contoh saja. Misalkan kita mau melakukan penilaian untuk perilaku kerja yang belum dinilai ini. Langsung kita pilih nilai, ini klik nilai. Kemudian di sini tampilannya sudah muncul, rating praktik kinerjanya sudah ada, tapi perilaku kerja ini masih kosong dan rekomendasi predikat kinerjanya masih kosong. Dan perlu diingat Bapak Ibu, kita lihat ya tentang penilaian kinerja ini, ketika praktik kinerja ini di bawah ekspektasi, sedangkan perilaku kerjanya di bawah ekspektasi, maka hasil akhirnya ini akan sangat kurang Bapak Ibu. Dan ketika praktek kinerjanya sesuai ekspektasi, sedangkan perilaku kerjanya ini sesuai ekspektasi, maka hasil rating akhirnya adalah baik. Kemudian jika praktik kinerjanya ini di atas ekspektasi, sedangkan rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi juga, maka sangat baik. Nah, ini kelihatan semua ya Bapak Ibu. Misalnya di atas ekspektasi ini untuk praktek kinerjanya, kemudian ketika perilaku kinerjanya atau perilaku kerjanya ini sesuai ekspektasi, maka hasil akhirnya adalah baik. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Baik, kita kembali ya Bapak Ibu ya. Saya mengerti, kita pilih. Oke, kita lanjutkan penilaian di sini ya. Jadi kita sudah memahami ketika di sini rating praktik kinerjanya ternyata di atas ekspektasi, kemudian rating perilaku kerja misalnya di atas ekspektasi juga, maka rekomendasi predikat kinerjanya akan muncul sangat baik. Tetapi ketika rating praktik kinerja di atas ekspektasi, sedangkan rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, maka nanti rekomendasi predikat kinerjanya di sini akan muncul baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung nilai saja ya untuk perilaku kerja. Kita klik tombol nilai. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk perilaku kerja ada 7 aspek yang akan kita nilai Bapak Ibu. Nah, dari 7 aspek ini terdiri dari indikator serta perwujudannya. Indikator dan perwujudan ini sesuai dengan apa yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru kita masing-masing. Sehingga antara guru yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita coba untuk menilai aspek yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Sebelumnya kita lihat di sini ya, untuk perwujudan nilai yang akan kita pilih ini terdiri dari 5 kriteria Bapak Ibu. Dari kriteria yang terendah sampai kriteria yang tertinggi. Jadi semakin ke bawah ini nih, pilihan kriteria ini semakin nilainya semakin tinggi. Jadi untuk nilai yang terendah adalah tidak melakukan upaya mempelajari, kemudian ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan ada perubahan perilaku, dan semakin ke sini nilainya semakin bertambah Bapak Ibu. Menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan nilai yang tertinggi adalah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Jadi kemudian untuk dampaknya juga sama Bapak Ibu. Ada 5 kriteria di mana pilihan yang pertama ini adalah nilai yang paling rendah. Jadi semakin ke bawah ini nilainya semakin tinggi. Baik, langsung saja kita coba nilai ya. Untuk aspek berorientasi pelayanan, misalnya kita pilih, karena ini cukup mudah juga ya, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, sesuai dengan pengamatan kita ya Bapak Ibu. Misalnya kita pilih sudah menunjukkan perilaku nyata, tapi belum konsisten, karena biasanya ketika kita mengamati, ketika tidak tanpa pengawasan belum tentu konsisten ya. Jadi ini atas pertimbangan para kepala sekolah masing-masing ya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Kemudian di sini untuk dampaknya Bapak Ibu, misalnya kita pilih berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Kemudian untuk aspek yang kedua, akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, misalnya saya pilih kriteria yang ketiga. Kemudian dampaknya saya pilih kriteria yang ketiga, Bapak Ibu, misalkan ya. Kemudian untuk kompeten, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, saya pilih untuk kriteria yang keempat. Kemudian dampaknya juga keempat misalnya. Oke. Kemudian untuk aspek harmonis, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Saya pilih kriteria keempat saja. Kemudian dampaknya saya pilih kriteria yang keempat. Ya. Oh, keempat. Keempat aja. Oke. Ya, ini berdasarkan pengamatan kita ya dalam menilai perilaku guru sehari-hari gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bersikap loyal ya Bapak Ibu, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan dimanapun berada gitu ya. Ini misalkan saya pilih kriteria ketiga, menunjukkan ada perubahan perilaku, dan dampaknya saya pilih yang ketiga juga, berdampak kecil pada kinerja atau timnya. Kemudian jadi ini bergantung dengan hasil pengamatan kita terhadap perilaku guru-guru kita ya Bapak Ibu. Kemudian untuk adaptif, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, misalkan saja kita pilih kriteria yang keempat, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kemudian dampaknya misalkan berdampak besar pada kinerja atau timnya. Kemudian kolaboratif, kita pilih misalnya ini menunjukkan ada perubahan perilaku, dan dampaknya kita pilih yang ketiga, berdampak kecil pada kinerja atau timnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai, kita cek ulang ya Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar mantap dengan pilihan kriteria-kriteria kita berdasarkan perilaku guru-guru kita. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita kira-kira sudah mantap, kita tinggal lanjut klik kumpulkan. Oke, saya menyatakan bahwa nilai sudah sesuai, kita klik. Lalu klik kumpulkan. Oke, nah di sini akan muncul berhasil kumpulkan nilai Bapak Ibu. Nah, kalau tadi rating perilaku kerja ini masih kosong, sekarang sudah terisi dan sesuai ekspektasi, sehingga rekomendasi predikat kinerjanya muncul baik.
Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika kita misalnya ingin mengubah nilai perilaku kerja karena kemungkinan misalnya kita merasa ada yang perlu diperbaiki dengan apa yang sudah kita nilai misalkan ini Bapak Ibu bisa mengubahnya kembali Bapak Ibu. Di sini tersedia tombol ubah ya seperti ini Bapak Ibu. Klik ubah, nanti kita bisa melakukan penilaian kembali ya, bisa merubah pilihan kita dan akhir juga bisa dikumpulkan kembali Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu untuk penilaian perilaku kerja pengelolaan kinerja pada PMM. Dan Bapak Ibu nanti juga bisa melihat rekapan hasil penilaian pengelolaan kinerja, baik dilihat dari praktik kinerjanya maupun perilaku kerjanya. Di mana melihatnya? Yaitu di sini Bapak Ibu. Oke, kita kembali dulu ya. Nah, ini di sini kirim data ya Bapak Ibu, kita klik kirim data. Nah, di sini akan muncul ini Bapak Ibu ya. Untuk rating praktik kinerja dan perilaku kinerjanya ini akan muncul di sini. Ini kebetulan guru saya masih ada yang belum dinilai, jadi yang 2 orang ini masih belum muncul di sini. Oke. Kembali ya Bapak Ibu, jangan kirim ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu karena kita belum selesai. Ini hanya ngecek saja ya Bapak Ibu. Oke, kembali. Iya. Demikian Bapak Ibu untuk cara-cara melakukan penilaian perilaku kerja pada pengelolaan kinerja PMM. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.